Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arsandi Nur Malik dengan nomor NIM 20321 10078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan riset yang telah saya buat sebelumnya, yaitu pada analisis korespondensi. Nah, pada analisis korespondensi kali ini yaitu saya melakukan dengan pemilihan selera konsumen terhadap produk olahan tanaman gandum menjadi mie instan. Nah, sebelum menjadi mie instan, produk olahan tanaman gandum ini diolah dulu menjadi tepung terigu. Seperti itu. Nah, alasan saya memilih produk tersebut karena saya rasa tuh mie instan sendiri terbuat dari olahan tepung gandum yang merupakan hasil olahan dari tepung gandum, dari komoditas gandum. Nah, mie sendiri ini tuh merupakan makanan instan yang disukai banyak masyarakat umum karena penyajiannya yang tidak memakan banyak waktu lama dan juga simple seperti itu. Jadinya saya memilih produk mie instan ini. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan, tujuan dari mini riset yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui selera konsumen terhadap hasil olahan tepung atau nantinya bisa dibuat mie instan, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan produk mie instan, mulai dari harganya, rasa, variasi produk, dan juga pemilihan kemasan dari produk mie instan. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang analisis korespondensi dari produk mie instan, serta dapat memberikan masukan bagi produsen tentang peningkatan kualitas dan juga pemasaran agar lebih baik buat selanjutnya. Nah, metode yang saya lakukan seperti ini, ada bentuk kuesioner dan juga penentuan koresponden dan juga analisis data. Pada bentuk kuesioner ini, atribut yang saya teliti yaitu pada atribut harga, rasa, varian, dan juga kemasan. Dan untuk variabel mie-nya yaitu pada mie Indomie, Sarimi, Supermie, dan mie sedap. Dan sebelumnya saya juga telah membuat Google Form tentang koresponden. Saya meminta 20 responden. Di sini ada penentuan koresponden. Hasil dari koresponden yang telah saya lakukan terdapat 20 koresponden. Dan di sisi sini ada tabel, diagram tabel ini adalah analisis data dari banyaknya responden yang telah memilih. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasannya. Pada sebelumnya, atribut yang saya pilih yaitu pada atribut harga, rasa, varian, dan juga kemasan. Pada harga, konsumen lebih suka dengan harga pada mie Indomie, Sarimi, dan juga Supermie dengan nilai 7 responden. Dan sedangkan pada mie sedap, pada atribut harga hanya bernilai 2 responden. Untuk selanjutnya yaitu pada atribut rasa. Atribut rasa paling tinggi dimiliki oleh mie sedap. Jadi konsumen lebih memilih mie sedap. Setelah itu diikuti oleh rasa dari Indomie dengan nilai 8. Setelah itu Sarimi dengan nilai 4 dan juga Supermie dengan nilai 2. Selanjutnya yaitu pada atribut varian atau jenis. Nah, pada varian mie instan ini nilai yang paling tinggi ada pada Indomie dengan nilai 10 responden. Yang kedua
juga ada pada Supermi dan juga mie sedap dengan nilai sama-sama 5 responden, dan juga pada Sarimi dengan nilai 2 responden. Itu adalah responden yang terakhir. Selanjutnya pada kemasan. Pada kemasan ini responden lebih menyukai kemasannya kemasan mie sedap dengan nilai 12 responden paling tinggi, dan untuk paling rendah dimiliki oleh Supermi dengan nilai hanya 1. Untuk Indomie terdapat 6 responden yang memilih, dan juga Sarimi terdapat 4 responden yang memilih. Nah, pada selanjutnya yaitu saya telah melakukan pada SPSS, telah menentukan data pada SPSS pada correspondent table. Untuk harga Indominya itu harga Indomie, Sarimi, dan juga Supermi dengan nilai respondennya yaitu 7. Itu sama-sama dan juga responden yang paling tinggi. Sedangkan mie sedap hanya ada 2. Sedangkan untuk rasanya, rasa yang paling tinggi dimiliki oleh mie sedap dengan nilai 10, sedangkan paling rendah dimiliki oleh Supermi dengan nilai 2. Untuk Indomie mendapat nilai 8 dan juga Sarimi mendapat nilai 4. Selanjutnya yaitu pada varian. Pada varian ini Indomie memiliki nilai poin yang paling tinggi, yaitu dari 10 responden menyukai varian Indomie. Selanjutnya yaitu dari Supermi dan mie sedap sama-sama memiliki nilai 5, dan juga yang paling terendah dimiliki oleh Sarimi dengan nilai hanya 2. Selanjutnya pada kemasan, untuk nilai yang paling tinggi dimiliki oleh mie sedap dengan nilai 12, sedangkan untuk kemasan paling rendah dimiliki oleh Supermi yang hanya 1 nilai. Sedangkan Sarimi memperoleh nilai 4 dan juga Indomie memperoleh nilai 6. Selanjutnya pada hasil sumerinya, yaitu summary ini tuh untuk menghitung kevalidan dari datanya. Nah, sebenarnya hanya butuh 1 dimensi saja, itu sudah cukup untuk menjelaskan kevalidan data tersebut. Nah, pada dimensi ke-1 dengan pada dimensi 1 yaitu 81%, dan ditambah lagi dengan dimensi yang kedua yaitu 18%. Nah, hal ini tuh menjadikan nilai akumulatif dari dimensi 1 dan dimensi 2 yaitu 99%. Dan ini tuh valid karena juga pada C-square menunjukkan alpha 1%. Selanjutnya yaitu pada hasil akhirnya, pada hasil row and column point. Di situ ada lingkaran kecil berwarna biru dan berwarna hijau. Pada lingkaran kecil yang berwarna biru yaitu menunjukkan atribut dari mie instan. Sedangkan yang merah menunjukkan dari merek dari mie instannya. Nah, pada sebelumnya atributnya yaitu atribut harga, rasa, varian, dan juga kemasan. Nah, pada mie sedap ini memiliki atribut yang cocok dengan kemasan dan juga rasa karena itu juga dekat. Karena dari mie sedap sendiri, artinya responden lebih memilih kemasan dari mie sedap dan juga rasanya yang enak
Seperti itu. Selanjutnya pada Indomie. Indomie memiliki atribut yang cocok dengan varian dikarenakan varian dari Indomie atau jenis dari Indomie itu banyak sekali. Dari hal tersebut, responden lebih memilih Indomie. Pada atribut selanjutnya, yaitu atribut harga. Pada atribut harga ini, yang paling berdekatan yaitu dengan Sarimi dan Supermi, sama-sama dekat. Hal tersebut menjadikan Sarimi dan Supermi lebih dipilih oleh konsumen karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan mie sedap dan juga Indomie. Jadi untuk secara keseluruhan dari konsumen maupun responden lebih memilih kemasan dan rasa dari mie sedap. Sedangkan untuk harganya, responden lebih memilih harga dari Sarimi dan Supreme yang lebih murah. Sedangkan untuk variannya atau jenisnya, responden lebih memilih dari produk Indomie. Baik, untuk kesimpulannya, dari hasil mini riset yang saya lakukan dapat diketahui bahwa mie instan dapat memberikan manfaat baik untuk produsen terkait dengan kualitas dari mie instan dan juga strategi pemasaran yang dilakukan nantinya setelah diketahui minat dari konsumen terhadap produk yang dimiliki. Sekian dari penjelasan mini riset yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.